Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zaskia Ramadhani dengan NPM 10060323136. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Analisis Tingkat Stres Mahasiswa di Bidang Akademik Terhadap Kasus Bunuh Diri Seorang Mahasiswa Telkom pada tahun 2014. Menurut WHO, prevalensi kejadian stres cukup tinggi, hingga mencapai lebih dari 240 juta di dunia. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan penelitian karena dalam penelitian ini akan membahas mengenai cara untuk mengatasi stres agar mahasiswa bisa survive di dunia perkuliahan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh kegiatan akademik dalam meningkatkan rasa stres mahasiswa dan dapat mengetahui hubungan antara perasaan stres dengan kasus bunuh diri mahasiswa Telkom pada tahun 2014. Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kegiatan akademik terhadap meningkatnya rasa stres mahasiswa dan bagaimana hubungan rasa stres mahasiswa terhadap kasus bunuh diri mahasiswa Telkom pada tahun 2014. Selanjutnya beralih ke landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perasaan stres. Jadi stres itu merupakan suatu tekanan atau suatu yang menekan dalam diri individu, yang dimana secara garis besar stres itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu stres sebagai stimulus. Maksud dari konsep ini, stres merupakan stimulus dari lingkungan, yang dimana individu itu terlibat di dalam lingkungan tersebut. Contohnya ketika individu dihadapkan di situasi yang menegangkan. Yang kedua, stres sebagai respon. Nah, maksud dari konsep ini adalah stres tersebut adalah respon dari individu. Contohnya, ketika individu mengalami perasaan cemas, panik, terkejut, nervous, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu stres sebagai interaksi antara individu dan lingkungan. Nah, individu ini memiliki hubungan dengan lingkungan. Contohnya kriteria masing-masing individu. Yang kedua ada kondisi individu, dan yang ketiga adalah interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dan yang keempat yaitu stres individu dengan stresor. Jadi stres itu tidak hanya disebabkan karena lingkungan, tetapi bisa juga disebabkan karena stresor. Stresor yang dimaksud ini adalah frustasi, atau merasa tertekan, atau merasa krisis. Kemudian, mekanisme terjadinya rasa stres. Rasa stres dapat terjadi apabila tekanan yang ada melebihi dari kapasitas atau kemampuan seorang individu ini menahan tekanan tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa seseorang bisa mengalami perasaan stres ketika tidak mampu lagi menahan tekanan yang datang. Nah, jika individu itu masih bisa menahan tekanan tersebut, berarti individu tersebut belum dikatakan memiliki perasaan stres. Selanjutnya kita akan beralih ke kasus bunuh diri mahasiswa Telkom. Kasus ini tuh terjadi pada pukul 5.30 pagi, dan yang pertama kali menemukan korban adalah penjaga kosan atau dikenal juga dengan nama Pak Mamat. Pak Mamat ini tuh ingin turun dari lantai 4 ke lantai 1 untuk buka gerbang. Namun ketika sampai di lantai 3, Pak Mamat menemukan sosok tapi tidak jelas wajahnya. Nah, setelah itu ditemukan korban yang telah tewas dengan inisial AR. Nah, dengan kejadian tersebut Universitas Telkom menyampaikan kabar dukanya. Kemudian muncul sebuah saksi atau dikenal dengan nama Bu Iis. Bu Iis ini menyatakan bahwa korban telah lulus SKS sebanyak 57 dan sisa 144 SKS, dan menyatakan bahwa akan diwisuda 3 tahun ke depan. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang disampaikan korban kepada penjaga kosan, yang menyatakan bahwa bulan depan akan dilakukan wisuda. Nah, kemudian muncul sebuah fakta bahwa korban tersebut mengalami masalah di dunia perkuliahannya dan terkenal sebagai individu yang tertutup. Bahkan, korban sudah merencanakan bunuh diri tersebut, yaitu dengan membuat sebuah surat yang berisi permohonan maaf kepada orang tua dan keluarganya, dan juga permohonan maaf karena tidak jadi untuk melakukan sidang. Selanjutnya kita akan beralih ke metode penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu metode deskriptif analitik. Nah, deskriptif analitik ini merupakan metode yang digunakan berdasarkan fakta dan juga secara apa adanya yang kemudian dianalisa lebih lanjut. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Nah, pembahasan kali ini didukung dengan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif Universitas Telkom dan terkumpul 50 responden. Nah, dapat dilihat dari grafik ini bahwa grafik tersebut menyatakan responden yang mendominasi adalah dari jurusan Teknik Informatika, yaitu persentasenya sebesar 6,1%. Pada diagram yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, dari hasil diagram tersebut menyatakan bahwa mahasiswa sudah mengalami perasaan stres, yang dimana alasannya adalah yang pertama,
tugas dengan deadline yang tidak sesuai dengan bobot tugas yang diberikan. Yang kedua, slow respon dari pihak dosen. Yang ketiga, tekanan dari pertemanan atau lingkungan sekitar. Yang keempat, belum bisa memanage waktu dengan baik. Nah, alasan-alasan tersebut berasal juga dari pihak tekanan dari orang tua ataupun lingkungan sekitar. Nah, dari permasalahan tersebut bisa dikaitkan dengan garis besar dari perasaan stres itu sendiri, yaitu stres sebagai interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, yang dimana berhubungan dengan alasan mahasiswa, yaitu dapat tekanan dari orang sekitar ataupun dari keluarganya. Dan yang kedua itu stres sebagai hubungan individu dengan stresor, itu bisa juga dari tekanan ataupun perasaan frustasi yang kemungkinan bisa diakibatkan dari tugas-tugas perkuliahan ataupun tekanan dari lingkungan sekitar atau dari pertemanan dan lain sebagainya. Diagram selanjutnya yaitu diagram mengenai self harm. Nah, untuk diagram self harm sendiri itu menunjukkan hasil yang rendah, namun masih terdapat beberapa mahasiswa yang berpikiran untuk melakukan self harm atau menyakiti dirinya sendiri. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa tersebut perlu dilakukan atau diberikan edukasi mengenai cara untuk mengelola perasaan stres. Nah, dari hasil tersebut dapat dihubungkan dengan kasus bunuh diri mahasiswa Telkom pada tahun 2014 tersebut yang mengakhiri hidupnya dikarenakan permasalahan di bidang akademik di perkuliahannya. Baik, untuk diagram yang terakhir yaitu diagram mengenai kasus bunuh diri mahasiswa Telkom. Nah, pada diagram ini terdapat beberapa mahasiswa yang bisa menerima dan tidak bisa menerima. Untuk yang menerima dengan alasan bahwa terdapat beberapa latar belakang korban yang tidak diketahui oleh beberapa pihak, dan juga mungkin terdapat permasalahan atau tekanan dari orang-orang sekitar dan tidak mendapatkan support dari orang lain atau orang terdekatnya. Dan untuk yang tidak menerima kasus tersebut karena patut disayangkan karena korban tersebut tidak bisa menyalurkan emosi atau perasaannya kepada orang lain. Nah, terlepas dari menerima atau tidaknya, seluruh responden dan termasuk saya sendiri, kami berdoa yang terbaik untuk almarhum dan sangat diharapkan untuk tidak ada lagi mahasiswa yang melakukan tindakan tersebut. Untuk sumber-sumber dari penelitian ini yaitu yang pertama berasal dari buku, yang kedua berasal dari jurnal penelitian, yang ketiga berasal dari informasi dari media massa, dan yang keempat itu berasal dari kuesioner, yang dimana kuesioner ini ditujukan untuk mahasiswa aktif Universitas Telkom. Keempat sumber ini menjadi panduan yang menyokong terbentuknya karya tulis ilmiah ini. Baik, untuk teknik penelitian, yang pertama itu dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan seakurat mungkin yang bisa menunjang terbentuknya karya tulis ilmiah ini. Yang kedua itu dari jurnal-jurnal penelitian, dan yang ketiga itu dari informasi dari media massa, yang dimana jurnal dan informasi dari media massa ini sangat membantu untuk saya sendiri mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti, dan juga pemaparan untuk karya tulis ilmiah ini. Dan yang keempat itu dari kuesioner, yang dimana kuesioner ini itu diberikan ke mahasiswa aktif Universitas Telkom sebagai acuan dari dihubungkannya mahasiswa dengan perasaan stres itu sendiri. Sampailah pada penutup. Jadi, pengaruh kegiatan akademik ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa, yang dimana akan menimbulkan tekanan dan menimbulkan perasaan stres ke mahasiswa. Dan perasaan stres sangat berhubungan dengan kasus bunuh diri mahasiswa Telkom tahun 2014, karena apabila kita tidak bisa menyalurkan emosi atau perasaan yang kita alamin, tidak bisa mengatasi perasaan stres, maka akan muncul pikiran-pikiran untuk melakukan self-harm atau menyakiti diri sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya atau kesalahan selama penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.